Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 6, are you ready study religion today? Hari ini Miss Yuli akan mengajak kalian memahami materi tentang iman kepada hari akhir. Untuk itu, mari sama-sama kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, ikuti penjelasan tentang materi berikut ini ya. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh umat Islam, di mana Allah menetapkan suatu hari yang merupakan akhir dari dunia dan alam semesta ini. Hari akhir juga biasa dikenal dengan istilah kiamat. Berikut ini adalah definisi kiamat. Sebelum mengenal definisi kiamat, perlu kita ketahui bahwa kiamat itu ada dua macam, yakni kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Kiamat sugro adalah hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Contoh, peristiwa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain di suatu tempat, sehingga orang-orang di sekitarnya masih bisa menyelamatkan diri berpindah ke tempat lebih aman. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta, sehingga tidak satupun makhluk yang dapat selamat darinya. Peristiwa kiamat kubro dalam Al-Quran, pada beberapa ayatnya Allah telah menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari itu diawali dengan bumi berguncang dahsyat, lalu memuntahkan segala isinya, baik isi bumi yang berupa jasad-jasad manusia yang sudah terkubur ribuan tahun, maupun isi bumi yang berupa benda-benda tambang. Dan selanjutnya manusia dibangkitkan dari kuburnya dan mulai memasuki alam akhirat. Pada saat itu manusia akan mengalami beberapa kejadian hingga akhirnya menempati surga atau neraka sesuai perbuatannya saat di dunia. Peristiwa kiamat kubro ini tidak satupun makhluk yang mengetahui kapan akan terjadi, dan ini menjadi rahasianya Allah. Namun ada beberapa tanda hari akhir yang sudah disampaikan Allah melalui Al-Quran juga. Beberapa tanda hari akhir di sini merupakan perbuatan-perbuatan dari manusia itu sendiri, bukan tanda-tanda yang berbentuk peristiwa-peristiwa alam yang akan digerakkan oleh Allah. Tanda hari akhir yang pertama, banyaknya ulama yang wafat namun tidak ada penggantinya atau penerusnya. Selanjutnya,
kejahatan atau maksiat merajalela di muka bumi ini. Dan berikutnya, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Tidak ada manusia yang mau mempelajari maupun mengamalkan ilmu agama lagi. Sehingga seperti tanda yang pertama tadi, ketika ulama wafat, tidak ada lagi penggantinya. Dan tanda berikutnya adalah laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya dalam hal penampilannya maupun perannya. Dan tanda hari akhir yang lainnya yang disampaikan di sini adalah banyak terjadi peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Berikut ini adalah beberapa nama hari akhir yang akan dilewati oleh semua manusia ketika tiba di alam akhirat. Yang pertama, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya atau dari kematiannya. Selanjutnya manusia akan mengalami yang namanya Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari ketika manusia semuanya dikumpulkan di suatu padang yang sangat luas yang dikenal dengan padang mahsyar. Dan berikutnya, seluruh manusia akan mengalami hari yang disebut Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini artinya hari ketika manusia dihitung amal baik dan amal buruknya saat berada di dunia. Setelah melewati hari Yaumul Hisab ini, lalu manusia akan mengalami hari yang disebut Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari ketika manusia ditimbang amal baik maupun buruknya yang dilakukan saat di dunia. Setelah dihitung lalu ditimbang amal perbuatannya, manusia akan mengalami Yaumul Jaza, yakni hari ketika sudah diputuskan pembalasan dari segala amal perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia saat di dunia. Atau hari ketika manusia dibalas amalnya. Balasannya jika tidak surga maka adalah berupa neraka. Setelah kita mempelajari tentang hari kiamat atau hari akhir, berikut ini adalah hikmah yang bisa kita petik dari beriman kepada hari kiamat. Tentu saja hikmah atau manfaat di sini lebih terfokus pada supaya lebih meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya berupa menjadi bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan supaya kita memiliki bekal yang cukup pada saat harus mengalami hari akhir alam akhirat. Dan kita jadi lebih menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, supaya tidak banyak dosa yang akan menjadi catatan kita pada saat di hari akhirat nanti.
Kemudian selanjutnya menjadi selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar kita supaya lingkungan kita aman dari segala kerusakannya. Yang terakhir, kita menjadi mau berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwa maupun dengan harta kita, supaya ilmu-ilmu agama tetap selalu menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari dan diamalkan oleh umat manusia seterusnya. Demikianlah penjelasan dari Miss Yuli tentang materi iman kepada hari akhir. Semoga Allah akan memberikan ilmu tentang materi tersebut kepada kalian dengan lebih luas lagi. Untuk itu sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.